Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan konten yang sebelumnya, yaitu membahas updatean MIUI 12.5 untuk device Redmi Note 9. Dan di video kali ini kita masuk ke sesi reviewnya setelah saya pakai MIUI 12.5 di Redmi Note 9 selama kurang lebih 2 hari. Jadi apa aja yang baru dari updatean MIUI 12.5? Bug apa aja yang masih ada di versi ini sampai dengan kita melakukan pengujian performa dan kestabilan sistem. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelum lanjut videonya, saya mau ngelurusin sedikit permasalahan teman-teman di sini yang belum kebagian update MIUI 12.5. Sebenarnya guys, untuk updatean setiap di MIUI itu tidak serentak ya. Nggak semua mendapatkan update di hari yang sama. Jadi harus nunggu beberapa hari ke depan sampai kalian mendapatkan update. Ya mungkin jangka waktunya sekitaran 1 minggu paling lama. Biasanya dibagi beberapa batch ya. Dan juga untuk kalian yang updateannya menghilang, nggak usah khawatir. Kalian tenang aja. Karena nantinya update-nya bakalan ada lagi kok. So, setelah saya explore selama 2 hari pemakaian Redmi Note 9 di MIUI 12.5, di sini ada beberapa suka dan dukanya nih. Yang pertama kita bahas dari dukanya dulu aja ya guys, yaitu masalah bug. Yang pertama adalah bug icon. Aplikasi menghilang secara tiba-tiba. Entah kenapa ya guys, di sini icon aplikasi terkadang menghilang sendiri. Ya aplikasinya nggak menghilang, ikonnya doang yang menghilang jadi transparan. Padahal teksnya masih ada. Bahkan hal ini sering terjadi. Kadang sehari itu bisa 2-3 kali. Saya mengalami hal seperti ini. Solusinya ya kita mulai ulang ataupun di restart ketika terjadi seperti ini. Lalu yang kedua ada bug pusat kontrol. Mungkin kalian udah pada tahu ya guys bug ini. Karena memang bug ini hampir semua di device Xiaomi mengalami hal yang sama. Jadi ketika kita swipe ke bawah untuk membuka pusat kontrol, kadang-kadang blurnya itu nggak ngikut. Dan ikonnya doang yang mengikut. Halhasil ini adalah bug ya guys kalau menurut saya. Dan saya kira udah ngilang di MIUI 12.5. Ternyata masih ada guys bug seperti ini di Redmi Note 9. Lalu ada juga bug uninstall aplikasi, yang dimana ketika kita mau menguninstall aplikasi melalui menu home, di sini aplikasinya tidak kehapus, melainkan ada lagi di menu home. Dan cara uninstallnya kita harus tekan aplikasinya dan pilih uninstall. Jadi kita tidak bisa di drag and drop ke tong sampah langsung ya guys, kita harus tekan dan pilih uninstall. Yang menurut saya ini cukup menjengkelkan ya guys, bug seperti ini. Dan ada satu lagi nih, bug yang cukup meresahkan menurut saya. Jadi kemarin ketika saya main Instagram, tiba-tiba HP saya stuck dan nggak bisa kemana-mana. Di sini nggak bisa balik ke home ataupun balik ke menu. Di sini cuman stuck aja gitu. Bahkan kemarin itu sampai 5 menit saya nungguin dan itu nggak ada respon sama sekali. Halhasil saya matiin total dengan cara menekan tombol power selama 10 detik. Dan nantinya HP kita akan melakukan restart ataupun mulai ulang. Dan menurut saya bug ini sangat parah banget. Nggak cuman di IG aja, di TikTok pun juga ngalamin hal yang sama guys. Selama 2 hari saya pakai MIUI 12.5 di Redmi Note 9. Jadi baru ada 4 bug aja yang baru saya temukan. Kalau misalkan kalian punya bug lainnya ataupun nemu bug di Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.5, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Tapi di sini nggak cuman bug aja, ada beberapa isu yang belakangan ini banyak banget yang ngerasain hal yang sama. Dari mulai sektor kamera, kemarin sempat ada isu yang mengatakan bahwa Redmi Note 9 delay untuk perekaman videonya di durasi tertentu. Dan sebenarnya saya udah nggak ngalamin hal kayak gini sih ya guys, sejak update ke MIUI 12.0.6. Isu seperti ini harusnya udah hilang dari MIUI 12.0.6. Jadi saya nggak ngerasain hal kayak gini. Dan nggak cuma di sektor perekaman video aja, katanya juga layarnya ini ada isu burn-in. Banyak yang bilang memang Redmi Note 9 udah mulai burn-in, katanya sih seperti itu. Tapi di device saya nggak ngerasain hal burn-in sejauh ini dari pas pertama kali beli. Malah yang ngalamin burn-in itu adalah Redmi 9 punya saya. Jadi memang Redmi Note 9 punya saya belum ngerasain burn-in ya guys di device yang saya pakai saat ini. Tapi kalau misalnya kalian ngerasain kedua hal yang di atas, bisa jelas tulis di kolom komentar ya guys. Kita sharing sama-sama aja. Sekarang kita bahas sukanya, yaitu perubahan apa aja yang ada di MIUI 12.5.
Memang perubahan ini cukup banyak ya. Dari mulai booting di sini udah mulai berubah dan tampil lebih fresh kalau menurut saya. Lalu yang kedua, animasinya ketika memasukkan pin di sini juga berubah, makin tambah kece kalau menurut saya pas lagi nyentuh pin angka ya. Terus juga pusat kontrolnya udah kembali seperti biasa. Di sini ada ciri khas blur yang membuat tampilan HP makin tambah kece. Lalu navigasi garis putih seperti iOS udah ada guys. Jadi kalian bisa pakai fitur navigasi tersebut. Icon volume juga berubah ya guys. Jadi makin tambah kece kalau menurut saya dan makin tambah fresh. Sama satu lagi, suara pas waktu membuka HP dan menutup HP. Di sini suaranya makin tambah kece kalau menurut saya. Dan itu aja sih, nggak terlalu banyak banget memang yang berubah di MIUI 12.5. Tapi ada satu yang pengen saya notice, yaitu ketika buka aplikasi. Di sini wallpapernya belum bergerak ya guys. Kalau misalnya kita lihat kan Redmi Note 10s itu wallpapernya agak sedikit ngezoom ya kalau misalkan kita membuka aplikasi. Tapi di Redmi Note 9 di sini belum. Mungkin di updatean selanjutnya kali ya guys, kita tinggal tunggu aja. Lalu di sini ada satu fitur yang dipangkas ataupun dihilangkan. Pasti kalian tahu, fitur preferensi driver game yang membuat pengalaman saat bermain game akan lebih baik. Ya, fitur tersebut menghilang dan digantikan dengan preferensi driver grafis. Saya juga belum tahu pasti mengapa fitur ini dihilangkan, atau mungkin karena fitur ini nggak terlalu berguna banget ya. Tapi menurut saya ini ada dampaknya sedikit, walaupun nggak banyak banget. Ya, pas waktu main game jadi FPS-nya lebih stabil. Nggak stabil banget sih, tetap ada frame drop, cuman ya cukup berguna fitur preferensi driver game ini. Tapi kenapa dihilangkan gitu? Aduh, Xiaomi ada-ada aja ya guys. Lalu dari segi kestabilan sistem, menurut saya pribadi sih ya sistemnya ini nggak terlalu berubah ya. Perubahannya pun juga nggak terlalu signifikan. Karena memang sistemnya di sini menurut saya sama aja seperti di versi sebelumnya. Tapi ada beberapa peningkatan kecepatan sih. Contohnya perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lain. Di sini memang agak sedikit tambah smooth. Karena memang diklaim akan jauh lebih cepat. Dan juga untuk masalah RAM, di sini masih boros ya guys. Kalau misalkan kalian lihat di sini tersisa 1,8 sampai 1,8 GB. Overall untuk masalah kestabilan sistem nggak terlalu signifikan perubahannya setelah update. Lalu dari segi performa, kalau misalkan kita lihat ya dari segi angka benchmark, di sini mendapatkan skor yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Bahkan mendapatkan skor cuman 170 ribuan aja. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini skor GPU-nya nggak kedetek ya. Mungkin karena belum support ya aplikasi dengan sistem operasi MIUI 12.5 karena ini masih baru ya guys. Memang tidak ada peningkatan yang cukup signifikan kalau misalkan kita lihat dari segi benchmark. Tapi kita tidak bisa melihat segala perubahan hanya dari segi benchmark aja. Kita harus lihat juga dari segi experience saat bermain game. Nah, buat main game yang paling nggak jelas di Play Store dan banyak bugnya yang lainnya nggak bukan adalah game PUBG Mobile, kita mendapatkan settingan masih di Smooth Ultra. Dan alhasil untuk FPS-nya kita masih mendapatkan di kisaran 35 sampai 40 FPS dan itu masih cukup bagus. Giroskopnya pun juga masih lancar jaya, nggak ada delay sama sekali. Lalu buat main game Windows sekalipun, yaitu Genshin Impact, kita settingan di lowest 60 FPS. Redmi Note 9 mendapatkan FPS di kisaran 21 sampai 26 FPS dan kalau misalkan frame drop bisa sampai 17 FPS. Ya memang kalau misalkan kita lihat tidak ada perubahan performa pas waktu bermain game. Lalu untuk suhunya sendiri pas main game PUBG Mobile selama 20 menitan di sini nggak terlalu panas. Untuk suhunya sendiri di kisaran 42 derajat Celcius. Nah, buat main game Genshin Impact pun juga suhunya agak sedikit panas ya guys. Di sini di kisaran 47 derajat Celcius. Masih sama seperti di versi sebelumnya ya guys. Masih sama-sama panas. Ya ini hal yang wajar karena buat main game Genshin Impact di sini bener-bener nyiksa HP banget guys. Nah, kalau misalnya kalian tanya baterainya boros atau enggak, menurut saya sih ada peningkatan dari segi efisiensi daya baterai. Yang saya rasakan selama 2 hari ini baterainya agak cukup lumayan irit, tapi nggak terlalu irit-irit banget ya guys. Karena memang masalah baterai boros itu bukan hanya dari soal updatean sistem aja. Ada beberapa faktor yang membuat baterai itu bisa jadi boros. Dari mulai kesehatan baterai ataupun penggunaan kalian pas waktu beli HP tersebut. Apakah penggunanya barbar? Kalau misalkan buat main game seharian sambil ngecas, ya bisa rusak lah HP kalian. Baterai kalian pun juga jadi taruhannya pastinya. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Jadi menurut saya updatean kali ini membawa perubahan yang nggak terlalu signifikan dalam bidang performa dan kestabilan sistem. Tapi walaupun begitu saya cukup puas karena banyak perubahan dari segi tampilan. Dari mulai pusat kontrol yang sudah kembali sempurna walaupun masih ada bug. Terus juga garis navigasi seperti iOS telah hadir kembali. Lalu icon volume yang tampil lebih fresh. Dan masih banyak lagi. Overall saya puas sih dengan MIUI 12.5 di Redmi Note 9. Mungkin harapan saya ke depannya Xiaomi bisa meningkatkan
meningkatkan kestabilan sistem dan masalah bug bisa dihilangkan ya guys. Lalu kalau misalnya kalian nanya, Bang mending update atau enggak? Menurut saya langsung update aja ya guys. Soalnya di sini ada beberapa perubahan yang ada. Takutnya kalau misalkan nggak di-update, kalian kena rollback. Yang dimana update-annya ditarik lagi. Jadi mendingan di-update aja ya guys, daripada nanti kalian ditarik lagi untuk update-annya. Ntar kalau misalnya ditarik lagi, kalian komen di kolom komentar ngomel-ngomel lagi. Aduh, pusing lagi saya guys. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa jelas tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf sekali video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita dari Sadapin Tekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Kebetulan saya juga sering ngadain live di Instagram Sadapin Tekno ya guys. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. MIUI 12.5 bagus sih.